Lautan. Saudara dua adalah orang yang mengerti suara binatang. Setelah mendengar salam dari induk ikan mas, segera beritahu lautan untuk berhenti. Katakan padanya, jika disedot lagi, ikan di dasar danau akan mati. Tapi kata lautan sendiri sedang melakukan pekerjaan dengan baik. Ibu ikan mas tahu mereka melakukannya. Ini untuk menemukan koin. Segera beritahu mereka bahwa dia bisa bantu mereka menemukannya. Syarat, perhatikan baik-baik, orang ini menyedot napas di bawah danau dengan tongkat bambu. Detik berikutnya, air danau masih turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata. Tidak hanya itu, dia memiliki dua lagi yang seperti dia. Mereka adalah saudara kembar yang memiliki kekuatan super. Kekuatan supernya adalah dapat menangani api apapun. Kekuatan supernya adalah dapat memahami bahasa hewan apapun. Hari itu, ketiga bersaudara itu duduk di atas perahu dan pergi ke danau untuk bermain. Dalam perjalanan mereka menemukan seorang lelaki tua berdiri di tepi danau dan mendesah. Setelah bertanya, tiga bersaudara itu mengetahuinya. Ternyata lelaki tua itu menjatuhkan koin yang diberikan istrinya untuk membeli beras ke laut. Karena membiarkan orang tua itu pulang tanpa dimarahi, adik bungsu memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya. Bantu dia mendapatkan koin dari laut. Melihat tam tua itu mengulurkan tangannya. Sebuah pohon bambu kosong. Kemudian datanglah sebuah batu. Kemudian masukkan bambu tersebut ke dalam danau. Hisap dengan kuat melalui mulut. Hanya ketinggian air yang menurun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata biasa. Segera bisa melihat bagian bawah. Sepertinya dia sangat asyik bermain. Tapi induk ikan mas di dasar danau. Lihat tingkat air secara bertahap lebih rendah. Itu sangat tergesa-gesa. Induk ikan mas berenang ke danau. Segera bertanya tentang keluarga lautan. Saudara dua adalah orang yang mengerti suara binatang. Setelah mendengar salam dari induk ikan mas, segera beritahu lautan untuk berhenti. Katakan padanya, jika disedot lagi, ikan di dasar danau akan mati. Tapi kata lautan sendiri sedang melakukan pekerjaan dengan baik. Ibu ikan mas tahu mereka melakukannya. Ini untuk menemukan koin. Segera beritahu mereka bahwa dia bisa bantu mereka menemukannya. Syaratnya, biarkan lautan mengembalikan ketinggian air kembali normal. Setelah lautan mendengarnya, tidak apa-apa untuk merasakan hal yang sama. Jadi lepaskan air yang tersedot di danau keluar kembali ke danau. Dan sisi ini, ibu ikan mas memimpin teman-temannya di dasar danau. Untuk semua pergi mencari koin. Di bawah sinergi ikan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Sebuah pot besar koin emas. Tidak lama kemudian, kura-kura kecil di dasar laut memberikan sepanci besar koin emas kepada ketiga bersaudara itu. Tapi lelaki tua itu berkata tidak ada koin di dalamnya. Setelah ketiga bersaudara itu mendengar, segera berkata, sudah ada pot besar koin emas, apalagi yang Anda butuhkan? Meskipun orang tua itu berkata, itu tidak baik. Namun pada akhirnya tetap tidak bisa lepas dari keajaiban uang. Hari itu, Lauren berada di hutan belantara. Melihat Mandarin menarik busur dan anak panah. Bidik satu bayi kambing. Karena kefasihan dalam bahasa hewan, Lauren berteriak keras, sehingga dia bisa menyelamatkan bayi kambing tepat waktu. Melihat mangsanya dekat dengan tangannya, dia melarikan diri. Mereka sangat marah. Memerintahkan bawahannya untuk membawa Lauren kembali ke istana. Bayi kambing di sini melihat Lauren ditangkap. Setelah berbicara dengan burung itu, suruh dia pergi dan beritahu Laodai dan Laotan terlebih dahulu. Di sisi lain, karena untuk menghukum Lauren, jadi mereka melepaskan harimau Siberia untuk memakannya. Namun, Lauren tahu suara binatang. Menghadapi harimau ganas tanpa panik sama sekali. Hanya melihatnya mengangkat tangannya. Bajingan ganas itu sekarang langsung menjadi bayi yang baik. Orang melihat bahwa rencananya tidak berhasil. Sekali lagi memerintahkan bawahannya untuk membakar Lauren hidup-hidup di tiang pancang. Pada saat yang sama, sisi ini, bayi kambing yang diselamatkan berlari ke rumah Lauren. Beritahu saudara Lauren bahwa dia telah ditangkap. Mengetahui bahwa Lauren akan dieksekusi besok, Laodai dan Laotan menyelinap ke area eksekusi. Tunggu orang-orang tiba di lokasi eksekusi. Saat ditanya di mana Lauren berada,
Laodai tiba-tiba berlari ke tempat eksekusi. Beritahu penjaga untuk membiarkan Laoren itu pergi. Sementara Laodai itu berbicara dengan orang. Laotan diam-diam menyelamatkan Laoren. Segera Laodai itu diikat ke tiang batu untuk dibakar hidup-hidup. Laodai memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Dihadapkan dengan api di sekitarnya, dia tidak takut sama sekali. Hanya terlihat setelah dia melantunkan mantra. Api segera padam. Melihat pemandangan ini, Guan dengan marah menendang sebatang api yang menyala di tanah. Tapi dia tidak mengharapkan api kembali padanya. Untungnya, para penjaga itu cerdik. Padamkan saja api di Guan. Guan setelah kekalahan. Sekarang malah lebih marah. Jika tidak bisa menggunakan api, kemudian gunakan air untuk menenggelamkan. Tidak lama kemudian, Laotan menyelinap ke perahu. Buat suara untuk memancing penjaga pergi. Dan bertukar tempat dengan Laodai. Tunggu sampai Laoni diikat ke batu. Setelah dibuang ke laut dan tenggelam. Tuna menerima kata-kata Laoni. Gunakan mulut ikan yang tajam. Cepat lepaskan tali di tangan Laotan. Setelah dibebaskan, Tam tua mencabut pohon bambu tua. Arahkan ke sisi danau dan mulailah hisap seperti orang gila. Di bawah tarikan yang kuat. Di permukaan danau segera terbentuk angin puting beliung raksasa. Perahu kayu tempat Guan duduk dengan cepat juga dihancurkan. Dan Guan jahat itu juga tenggelam ke dasar laut. Di akhir cerita, Laoni sekali lagi melepaskan air yang telah dihisapnya ke laut. Apa yang tersisa dari laut? Ini adalah topi kasa hitam punya Guan. Film berakhir di sini. Jika Anda diberi salah satu dari 3 kekuatan super punya bertiga saudara ini, jenis mana yang akan Anda pilih? Silahkan semua berkomentar di bawah.